Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Kemenak Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rini Purnama. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 5 di UPTD SPF SD Negeri Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh dengan NIM 24022020272 dan nomor peserta PPG saya 110273000383. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan pagi? Sudah. Sarapan pagi apa tadi? Nasi. Apa lagi? Alhamdulillah. Hari ini kita memulai pelajaran tentang Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapkan ketua kelas. Ya. Yuk. Ini salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pelajaran menuju Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi
Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar riwayat singkat para rasul ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Dia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhadapkan diri kepada selain Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh selamat dari banjir yang sangat besar karena beliau menaiki bahtera atau kapal. Bersama beliau adalah orang-orang yang beriman dan semua jenis hewan yang berpasangan. Semua orang yang durhaka termasuk anak Nabi Nuh ikut tenggelam dan binasa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembelihan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya akhir beriman dan menyembah Allah. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim, walaupun beliau mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat tidak harus terbakar api. Nabi Ibrahim dikenal dengan Bapak Nabi atau Bapak para Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, antara lain tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban pernikahan ini menjadi ujian kepada manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam goib atau mi'raj. Dan yang dibunuh atau yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dapat menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil. Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad dengan jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah, antara lain berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar sampai akhir zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, sehingga disebut dengan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Rasul ulul azmi mempunyai sikap terpuji, yaitu teguh hati, tabah, dan sabar.
Kita bisa meneladani Rasulullah ini dengan cara yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar, serta mengerjakan tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Demikian materi kita tentang Rasulullah sendiri. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat terpuji para Rasulullah sendiri. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi materi Rasul Ulul Azmi. Dari video yang kita tonton ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama apa tadi? Teguh dan sabar dalam menghadapi ujian atau menghadapi pelajaran di sekolah. Sabar dalam mematuhi perintah orang tua. Sabar dalam mematuhi perintah di sekolah. Yang keempat, sabar dalam berteman. Itu tadi ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dalam video tadi tentang Rasulullah Azmi. Selain yang ibu ucapkan tadi, ada yang lain yang bisa kalian sampaikan hikmah dari ataupun keteladanan yang bisa kita ambil dari video tadi? Rasid, Kita harus sabar dan teguh dalam menghadapi cobaan. kita harus sabar dan teguh dalam menghadapi cobaan. Mantap. Ada lagi? Ikram, silahkan. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Mantap. Ada lagi? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham tentang Rasulullah Azmi? Sudah? Nah, Rasulullah Azmi itu diulang kembali. Rasulullah Azmi adalah Rasul pilihan. Yang dipilih Allah kenapa? Karena mereka memiliki keteguhan hati atau kesabaran yang luar biasa. Luar biasa. Siapa-siapa saja mereka? Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Bisa membuat kapal yang sangat besar. Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Tidak mempan dibakar api. Nabi Musa apa mukjizatnya? Tongkatnya dapat membelah. Nabi Isa apa mukjizatnya? Menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pedoman bagi umat Islam. Ada pertanyaan? Khadijah. Mengapa hanya 5 orang yang terpilih sebagai Rasulul Azmi, sedangkan banyak Nabi dan Rasul Allah, ya kan? Bagus sekali apanya pertanyaannya. Mengapa hanya 5 orang? Karena hanya 5 Rasul itu yang mendapatkan cobaan yang luar biasa. Hanya 5 Rasul itu yang mendapatkan cobaan yang luar biasa dan memiliki iman yang kuat, keteguhan dan kekuatan imannya sangat kuat. Dan hanya itu, hanya 5 orang. Yang lain memang memiliki kelebihan dan keteguhan hati yang luar biasa, tapi tidak seperti yang
Sudah paham semuanya? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas kelompok. Kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti buat nama kelompoknya, tulis nama dan nama kelompok. Habis itu ada 3 pertanyaan di setiap kelompok itu, 3 pertanyaan. Pertanyaannya sama semua, tapi berdiskusi. Anggota kelompok saling berdiskusi. Setelah dikerjakan, nanti salah satu perwakilan maju untuk mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Silakan kerjakan, diskusikan dengan kawannya. Sana ya. Diskusikan bersama kawan-kawannya apa jawabannya, apa saja yang kalian isi. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan. Nanti dipanggil satu-satu ke depan. Panggil kelompok cerdas ceria. Siapa perwakilannya? Silakan maju. Masih. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, nama-nama temannya satu kelompok, baru dibaca. Baca sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok cerdas ceria. Teman saya Zahwa, Amara, Ijak, dan Zakri. Saya akan membacakan isi jawaban soal yang kami tulis tadi. 1. Sebutkan 5 rasul ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai salah satu rasul ulul azmi? Karena memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jelaskan bagaimana keteguhan hati Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun dengan keberanian dan kesabaran serta keyakinannya akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap sekali, berikan tepuk tangan. Yang kedua, kelompok Garuda Merah. Garuda Merah. Siapa kelompok Garuda Merah? Bawa Dayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda Merah, perwakilannya yaitu saya sendiri, anggota saya Ara, Arga, Andika, Khadijah.
Saya mau membacakan soal yang kami kerjakan tadi. 1. Sebutkan 5 Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. 2. Mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi? Karena beliau memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jelaskan bagaimana keteguhan hati Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun dengan keberanian serta kesabarannya dalam menghadapi Raja Fir'aun. Mantap sekali, tepuk tangan kepada